Satu itu yang pertama. Oh, Pak, yang kemudian absen apa? Belum di absen, Pak. Oh, enggak. Ya tadi tes payung. Atas. Kayak terakhir dari Mohon tadi yang mau beli. Oh, itu. Terus kan berbunyi pesta. Terus yang pesta. Atas kiri keluarnya kelompok kedua kelompok ini disiapkan ya kan
Oke, iya klik kanan. Oke, betul. Tekedah iya klik kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil Oh azim. iya, itu langsung Pak Bung. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak sekalian, para mahasiswa pasca di FPI. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan kuliahan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kelompok kami kebetulan mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan terkait filsafat, ya, yaitu tentang definisi objek dan perkembangan filsafat. Sebelum ke materi nanti akan disampaikan oleh Pak Pandi dan Pak Yoga. Nah, di jeda dulu ya. Update 50%-nya. Padahal udah hadir. Abi bisa biji kita kembali. Offline kan ya. Kampung. Nah, sebelum ke pemaparan materi dari Pak Pandi dan Pak Yoga nanti, marilah kita sejenak merenungkan sebuah kisah yang ditulis oleh Jujur S. Surya Sumantri. Jadi kisah suatu hari ada orang awam yang bertanya kepada seorang ahli filsafat menurut filosof. Pertanyaannya adalah, coba katanya sebutkan kepada saya beberapa jenis tipe manusia. Kemudian seorang filosof itu menarik napas panjang karena pertanyaan itu. Kemudian si filosof menjawabnya dengan sebuah pantun. Manusia itu ada beberapa tipe. Yang pertama, ada manusia yang tahu bahwa dia itu tahu. Yang kedua, ada manusia yang tidak tahu bahwa dia itu tahu. Yang ketiga, ada manusia yang tahu bahwa dia tidak tahu. Dan yang keempat, ada manusia yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ya. Nah, kemudian dari jawaban seorang filosof itu, seorang awam itu bertanya lagi, kemudian bagaimana cara saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Jawab filosof, mudah saja katanya. Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Nah, dari tahu dan tahu yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan kita semakin banyak tahu, ya, dan kita tahu ketidaktahuan kita, ya. Tidak hanya tempe saja. Kemudian yang kedua, filsafat ini biasanya dimulai dari, karena kita belajar filsafat, bahwa filsafat merupakan pengetahuan, berarti biasanya pengetahuan itu dimulai dengan rasa ingin tahu. Kemudian kepastian dimulai dengan ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Nah, untuk keraguan dan ketahuan supaya kita lebih tahu, maka mari sama-sama kita simak pemaparan kedua pemateri yang akan memaparkan materi tersebut. Dan mudah-mudahan kita tahu. Yang pertama pada Pak Panji, saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat dosen, Prof. Yang saya hormati Ibu dan Bapak serta teman-teman seperjuangan, Rombongan dan Rombongan. Alhamdulillah untuk mukadimah diikuti yang telah disampaikan oleh moderator sekaligus pemateri kami dari kelompok 1. Mengenai hal ini kami izinkan untuk menyampaikan hasil penyusunan makalah yang akan dijelaskan berikut ini mengenai pengertian dasar filsafat dari segi definisi, kemudian objek kajian dan juga sejarah perkembangannya. Dalam kesempatan ini saya ditugasi untuk menyampaikan materi pemaparan yang berkaitan dengan pengertian filsafat. Namun sebelum ke sana harus ada latar belakang terlebih dahulu dari pembahasan berikut ini. Yang pertama, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Namun, setiap jawaban-jawaban tersebut juga selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah, yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah. Berikutnya, setiap manusia harus dapat berpikir filosofis dalam menghadapi segala realitas kehidupan ini, yang menjadikan filsafat harus dipelajari. Filsafat sebagai disiplin intelektual tertua di dunia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pemikiran manusia dan memahami realitas di sekitarnya. Sejak zaman kuno hingga saat ini, filsafat telah menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, agama, politik, dan budaya. Dengan mempertanyakan dan menggali pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan tujuan hidup, filsafat telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam memperkaya pemikiran manusia. Filsafat tidak hanya membahas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis dan yang kompleks, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan, etika, keadilan, dan kebahagiaan. Melalui pemikiran filsafat, manusia memperoleh alat untuk merenungkan makna hidup, memahami tujuan eksistensi, dan menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami esensi dan relevansi filsafat, kita dapat mengapresiasi kekayaan warisan intelektual yang telah ditinggalkan oleh para pemikir besar sepanjang sejarah. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang filsafat juga memungkinkan kita untuk mengembangkan pemikiran kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Baik, dalam pembahasan ini yang akan menjadi pembahasan atau rumusan masalah dalam pemaparan makalah ini, yang pertama yaitu apa definisi dari filsafat, dan juga apa saja objek kajian filsafat, dan juga bagaimana perkembangan filsafat. Nah, dalam kesempatan ini secara definisi filsafat terdapat ada 3. Pertama, secara etimologi, filsafat secara terminologi, dan juga pengertian filsafat menurut pendapat para ahli-ahli filsafat. Secara etimologinya atau secara bahasa,
filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno. Apa itu? Yaitu philos yang berartinya cinta atau kasih. Cinta. Dan juga Sophia. Jangan ingat COD-nya. Sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan atau cinta terhadap pengetahuan, tidak cinta terhadap aku. Namun definisi filsafat definisi filsafat telah berkembang sepanjang sejarah dan memiliki banyak interpretasi. Secara umum, filsafat adalah kajian tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, logika, serta alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Dikutip oleh Sulaiman 2019. Lalu bagaimana filsafat menurut terminologi atau secara istilah kepanjangannya? Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Filsafat adalah pengetahuan yang memiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas tetapi beristimewa eksistensi dan tujuan manusia. Dalam Widyawati 2013. Nah, kemudian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi semantik dan juga segi praktis. Nah, kata filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah atau hikmah. Nah, kemudian yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau pengetahuan, hikmah, wisdom. Secara singkat dari segi semantik dan juga kita lihat dari segi praktisnya. Nah, dilihat dari segi praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Filsafat berarti berpikir. Namun tidak semua orang-orang yang berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filosof. Semboyan ini benar juga sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan ini tidak benar sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filosof. Nah, secara kesimpulan, berdasarkan uraian tadi bahwa filosof hanyalah orang-orang yang memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam sampai ke akar-akarnya. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Baik, di sini saya akan menyampaikan salah satu saja pengertian filsafat menurut pendapat para ahli. Salah satunya yaitu menurut Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada pada masa Plato ini. Belum ada diferensiasi pengetahuan, belum ada batas antara ilmu dan filsafat. Untuk menjadi filosof, orang harus menguasai semua pengetahuan yang ada pada saat itu. Hal ini sangat dimungkinkan karena jumlah atau volume pengetahuan belum sebanyak saat sekarang. Nah, seiring perkembangan teknologi informasi, para ahli mulai memisah-misahkan ilmu dalam berbagai cabang. Kemudian siapa lagi para ahli-ahli filsafat?
tadi Plato, yang kedua menurut Aristoteles, kemudian Epicurus, berikutnya ini merupakan para ahli-ahli filsafat barat. Nah, yang sini adalah menurut para filsafat Muslim. Nah, yang dalam kesempatan ini Al-Farabi. Nah, menurut Al-Farabi, seorang filosof skolastik Muslim mendefinisikan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam wujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Filsafat bertumbuh kepada akal budi, memakai dalil yang disusun oleh akal budi. Nah, menurut Al-Farabi ini terdapat alat filsafat yang disebut ilmu mantik atau sekarang disebut teori pengetahuan atau epistemologi. Jadi menurut pendapat ahli filsafat barat dan juga filsafat barat. Baik, demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian atau definisi filsafat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya kembalikan lagi kepada Pak Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fikri yang telah menyampaikan terkait dengan definisi, ya, definisi filsafat dari mulai menurut bahasa sampai menurut istilah, ya. Nah, dari kemudian menurut para ahli, para tokoh termasuk tokoh Muslim terkait apa itu filsafat. Nah, dari pengertian tadi mudah-mudahan membuat kita semakin pada puyang, ya, terkait dengan berbagai pengetahuan tadi, ya kan. Semakin banyak ahli yang memaparkan terkait dengan pengertian filsafat, kita semakin berpikir mana yang lebih sesuai dengan kita sebetulnya, ya. Nah, kalau semakin penasaran dengan pengertian filsafat, kemudian objek kajiannya, kan semakin memacu kita untuk semakin mengetahui terkait dengan filsafat ini. Nah, selanjutnya terkait dengan objek, ya, berarti objek akan dipaparkan oleh Pak Yoga. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Pak Bidang, Pak Pengampu, ilmu, dan terima kasih kepada Pak Fikri atas kesempatannya pada memaparkan tentang objek kajian filsafat, di mana objek kajian filsafat ini saya riset ternyata ada beberapa temuan. Yang pertama ada objek material, dan yang kedua ada objek formal, dan yang ketiga objek kajian menurut Jujun Surya Sumantri pada tahun 1996. Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi berikut. Salah satunya adalah objek material, ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat, ada realitas dan wujud. Objek material filsafat kesemestaan, keuniversalan, dan keumuman, bukan partikular secara mendasar atau secara dalam. Yang menjadi objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah oleh filsafat atau dalam filsafat. Ada berbagai pendapat tentang hal ini, diantaranya menurut Royce Katsoff yang menyatakan bahwa objek filsafat sangat luas sekali, yaitu segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia. Kemudian ada juga menurut Parzawiyatna, yaitu menyatakan bahwa objek filsafat adalah segala yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian ada juga menurut Gissim Mulder yang menyatakan bahwasanya filsafat menjadi 3 persoalan, yaitu apabila Allah dan siapakah Allah itu, kemudian ada apa dan siapakah manusia itu,
Dan yang terakhir, apa hakikat dari segala realitas atau kenyataan? Dari uraian di atas, kita bisa pahami bahwa objek filsafat tiada lain ialah segala sesuatu yang ada yang pada garis besarnya dibagi menjadi 3 persoalan, yaitu hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian ada objek formal, objek kedua kajian filsafat. Objek formal ialah metodologi, sudut atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret fisik dan bukan fisik, atau abstrak dan spiritual. Kemudian maupun abstrak logis konsepsional, rohania, nilai-nilai agama dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasaan alam semesta. Yang dimaksud objek formal filsafat tiada lain ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Dari objek formal inilah filsafat berbeda dengan ilmu-ilmu lain, walaupun objek materialnya sama. Hal ini sebagaimana ciri filsafat mencari keterangan sedalam-dalamnya. Kemudian ada juga menurut Jujun Sumantri pada tahun 1900. Sumantri. Ada beberapa objek kajian meliputi filsafat. Salah satunya adalah metafisika, yaitu kajian tentang hakikat, realitas, keberadaan dan alam semesta. Yang kedua ada kajian epistemologi, kajian tentang sifat, asal, dan batasan pengetahuan serta kebenaran. Yang ketiga ada etika, kajian tentang prinsip-prinsip moralitas, nilai-nilai, dan tindakan manusia yang baik. Yang keempat ada objek kajian logika, kajian tentang prinsip-prinsip penelaahan dan argumentasi yang benar. Yang kelima ada estetika, kajian tentang keindahan, seni dan pengalaman estetis. Yang keenam ada filsafat politik, kajian tentang kekuasaan, keadilan, hak asasi manusia, dan struktur politik. Kemudian juga yang terakhir ada objek kajian filsafat agama, kajian tentang keberadaan dan sifat Tuhan, keyakinan dan praktek keagamaan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha secara sistematis untuk menemukan kebenaran tersebut. Bahkan teologi merupakan bagian dari filsafat, karenanya dapat disimpulkan bahwa penamaan filsafat agama adalah karena keduanya bertemu dalam kebenaran dan kebaikan dan sekaligus menjadi objek keduanya. Kemudian ada menurut Profesor Dr. Harun Nasution sebagai tokoh atau ahli fikih Indonesia mendefinisikan filsafat agama sebagai ilmu yang membahas dasar-dasar agama secara analisis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran ajaran-ajaran agama atau sekurang-kurangnya untuk menjelaskan bahwa apa yang diajarkan agama tidak mustahil dan tidak bertentangan dengan logika. Pasti ada jawabannya. Dikutip dalam jurnal Kamaluddin tahun 2021. Itulah objek kajian yang dibahas dalam filsafat. Mungkin selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak juga terkait objek kajian tentang filsafat ya, yang membuat kita tambah mengkerutkan kembali ya, mungkin mengkerutkan ya, mungkin tambah pusing dengan objek kajian filsafat. Tapi mudah-mudahan semakin pusing semakin ya, semakin berpikir. Selanjutnya terkait dengan sejarah perkembangan filsafat dilanjutkan sama Pak Panji. Iya. Moderator ya. Berpikir kritis. Enggak.
Awalnya ada imam. Tapi alifnya atau profesi Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fikri. Ya, sama-sama. Saya tidak habis pikir. Baik, sebagai pembahasan terakhir yaitu perkembangan filsafat dari masa ke masa. Yang pertama ada 4. Yang pertama pada masa zaman Yunani, kedua masa abad pertengahan, ketiga masa abad modern, dan juga keempat masa abad dewasa ini. Nah, secara sederhananya kita akan melihat bagaimana perkembangan filsafat pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting, dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat sekitar abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi di Yunani. Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia berarti juga kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun 480 sampai 540 sebelum Masehi. Sementara pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Itu perkembangan filsafat pada masa Yunani. Berikutnya masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Itu secara sederhananya pada masa abad pertengahan. Berikutnya pada abad modern. Nah, pada abad modern, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Dipikir, dialami. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Nah, pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Dan terakhir, masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena filsafat pada abad 20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa,
terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda bermakna ganda. Oleh karena itu, timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata, istilah-istilah yang menimbulkan kerancuan sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli fikir menyebut sebagai logosentris. Demikian perkembangan sejarah filsafat dari masa ke masa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami juga masih dalam tahap mencerna informasi dari yang telah kami temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu baca. Kelompok dua. Dua, tiga, empat, lima, tambah. Ini satu ya. Satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, itu seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak opini tentang filsafat. Dengan agama itu banyak orang yang memandang bahwa jangan belajar filsafat, nanti bisa jadi apalah kesananya murtad atau gimana. Nah, menurut pandangan pemakalah mengenai filsafat ini dengan agama, apakah baik atau buruk? Kalau baik apanya, kalau buruk apanya juga. Nah, mungkin seperti itu pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok tiga. Ya, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Paham sih kalau bilang. Walaupun namanya Pak, tidak apa-apa. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak ya dari awal sampai akhir, apalagi ada pantun dari tahun menjadi tahun, yang tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya. Ini juga bikin jadi tahu. Tadi dilihat dari definisi filsafat dari awal, jadi yang sebenarnya filsafat itu apa? Yang pertama. Yang kedua, dalam kajiannya itu banyak ya, ada yang seni dan lain sebagainya, itu dilihatnya filsafatnya itu dari segi mana, dan sampai berkembang dari abad ke abad sampai dewasa ini. Nah, apa yang kita peroleh manfaat dan fungsinya di sana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, satu soal. Kontennya satu. Apa aja? Tapi ya, karena tadi kelompok 3 belum. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu indikasi kebenaran dalam ranah agama yakni keyakinan, yakni kebenaran secara hakiki adalah Quran hadis. Nah, kalau dikorelasikan antara korelasi antara kebenaran menurut filsafat dengan agama, tentu di sini ada keterbatasan, yakni bahwa dalam ilmu filsafat, apalagi di filsafat ilmu itu, kalau yang saya ketahui adanya koherensi, konvergensi, kemudian korelasi. Itu salah satu di antara kebenaran secara umum. Namun hal ini kan terbatas, ya, antara rasional irasional. Jadi kebenaran menurut filsafat ini tentang hakikat kebenaran kaitan dengan ranah keilmuan syariat Islam seperti apa korelasinya? Hatur nuhun. Lagi sekarang 45.
Ya. Siapa pikir dari rumah Ban? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan kaitan dengan objek kajian filsafat. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan tidak objek kajian filsafat yang dilakukan oleh filsuf Muslim maupun dan non Muslim? Objek kajian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Iman. Lima. Kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kita mempertanyakan tadi disinggung tentang ada renaissance. Bagaimana filsafat renaissance mempengaruhi perubahan dalam pemikiran manusia dan pembangunan masyarakat modern, terutama itu dalam hal kritis terhadap dogma agama dan penekanan pada kebebasan berpikir. Mungkin itu pertanyaan. Silakan dijawab. Mengenai dogma agama dan kebebasan berpikir. Kritis terhadap dogma agama dan penekanan pada kebebasan berpikir. Ya, alhamdulillah pertanyaan dari rekan-rekan sudah terkumpul dan cukup membingungkan juga. Nanti tunggu pembahasannya ya. Pembahasannya makanya. Kalau tadi pembahasannya. Kalau berpikir filosof. Pembahasannya. Pembahasan lagi pembahasan. Yang pertama dari kelompok 2 ya, terkait dengan filsafat tersesat gitu ya, paradigma itu apakah benar atau tidak, kemudian kalaupun tidak benar apa alasannya, kalaupun benar apa alasannya. Mungkin ke teman-teman yang lain dulu, ke pemateri. Mangga, ayo ada mungkin saya hanya jadi moderator lagi. sedikit pemaparan ya dari pertanyaan dari kelompok 2, bahwasanya banyak opini-opini yang membuat kita menjadi abstrak ya tentang filsafat, apakah ada hubungannya dengan agama. Setelah saya cari-cari jawabannya dari AI atau AI, hubungan antara filsafat dan agama serta makna pemikiran yang sama. Secara umum, pendekatan terhadap filsafat dan agama dapat bervariasi tergantung pada perspektif. Karena tadi kan opini ya, jadi tergantung perspektif orang-orangnya. Apakah belajar itu bisa membuat kita murtad atau menyeleweng, atau juga kayak kita masuk ke FPI terserah karena jalan yang baik. Jalan yang baik. Kan banyak prodi-prodi yang bukan di MPI tapi masuk ke MPI itu terserah di jalan yang baik, tergantung opini. Berarti kita lagi Perspektif. Segala yang baik. Lanjut. Ada beberapa pertimbangan yang dapat membantu kita. Salah satunya adalah kompatibilitas filsafat dan agama. Dari sisi baiknya bahwasanya filsafat dan agama dapat saling melengkapi karena mendukung satu sama lain. Filsafat dapat membantu seseorang memahami ajaran prinsip-prinsip agama secara lebih mendalam serta merangsang pemikiran kritis dalam konteks keyakinan agamanya. Itu baiknya kita bisa berpikir lebih mendalam tentang prinsip-prinsip agama. Kemudian ada bukan buruknya ya, ada tantangannya di mana bagi yang lain untuk mempelajari filsafat dapat membawa pertanyaan dan tantangan terhadap keyakinan agama mereka. Ini bisa menciptakan ketidaknyamanan
atau ketakutan bahwa pemikiran mereka akan goyah atau terguncang oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses filsafat. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Baiknya tadi kita memperdalam prinsip-prinsip agama, nilai-nilai agama. Buruknya kita pasti tahu sendiri kalau belajar filsafat pasti akan sedikit goyah keimanan kita. Kemudian ada juga keterbukaan terhadap dialog dan refleksi. Pentingnya itu untuk diingat bahwa keterbukaan terhadap dialog dan refleksi adalah kunci dalam menjelajahi hubungan antara filsafat dan agama. Memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang filsafat dan membantu seorang memperkuat keyakinan agamanya. Melalui pemikiran yang terlebih terbuka dan kritis. Jadi tergantung persepsi orangnya. Kalau kitanya terbuka, kitanya kritis, otomatis keyakinan kita pun tidak akan goyah. Kemudian ada keunikan. Biasanya setiap individu memiliki pengalaman dan pandangan yang unik terhadap filsafat dan agama. Baik beberapa orang mempelajari filsafat dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperdalam keyakinan agama mereka. Sementara bagi yang lain itu bisa menjadi tantangan atau bahkan mengarah pada perubahan pemikiran. Salah satunya kan kita belajar di S1 itu teologi ya, di mana teologi itu biasanya berseberangan. Ada yang bertanya kenapa belajar ini, tapi dengan filsafat, dengan berpikir secara lebih mendalam itu biasanya akan menemukan jawaban. Mungkin itu sedikit pemaparan dari hasil jawaban oleh AI terhadap opini filsafat dengan agama. Itu digabungkan dengan yang kedua ya, dengan filsafat. Sama. Iya, dengan Pertanyaan yang kedua. pertanyaan saya Kelompok dua Pak Haji ya. sama. Keyakinan yang berbeda. Dia udah direndeng. Sami. Mungkin itu dari kelompok kami terhadap pertanyaan kelompok Pak Haji dan Pak Ipan. Relasi penggunaan filsafat dan agama tadi. Ya. Menambahkan sedikit mungkin ya, jangan lempar batu sembunyi tangan ya Bu. Memang nolnya Jawa. Terkait dengan filsafat dihubungkan dengan agama, kalau kita baca sejarah para nabi juga, kalau kita baca sejarah para nabi itu bisa dikatakan sebagai para filosof juga, ya. Terutama bahwa filosof para nabi itu kan Nabi Ibrahim, ketika proses pencarian Tuhan. Dalam proses pencarian Tuhan itu Pak, Nabi Ibrahim itu melakukan pemikiran yang sangat mendalam, dasar untuk mencari sebuah kebenaran yang benar-benar nyata dan logis menurut akal pikiran Nabi Ibrahim. Dari kisah tersebut bisa kita yakini bahwa justru di ajaran kita sendiri pun diajarkan tentang berfilsafat. Itu contohkan dengan bagaimana Nabi Ibrahim mencari kebenaran dengan mencari Tuhan itu sebenarnya yang mana gitu kan. Muncul matahari, muncul bulan, akhirnya dia menemukan bahwa Tuhan itu yang menciptakan mereka ini benda-benda ini. Itu kan berarti filosof. Makanya ketika nanti diseberangkan dengan agama sebetulnya tidak akan berseberangan. Karena beberapa tokoh mengatakan filsafat itu adalah induk ilmu pengetahuan. Berarti mau tidak mau ketika kita berfilsafat dan menjadi ahli filsafat, ilmu-ilmu yang lain akan mengikuti karena induknya sudah kita kuasai. Jadi sebetulnya tidak bertentangan dengan pemahaman agama. Kalaupun di penjelasan nanti pada masa abad pertengahan ada seolah perselisihan ya, kalau kita baca perkembangan filsafat di abad pertengahan itu ada seolah perselisihan antara dogma-dogma gereja dengan para pemikir, sehingga di sana terjadi sebuah peristiwa pembunuhan terhadap ilmuwan karena dogma gereja berbeda dengan apa yang diterangkan para ilmuwan. Tapi nanti di pertanyaan saja di padikirnya ada kenapa terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat kebenaran antara filsafat dengan ilmu agama, sebetulnya ada titik penghubung di antara mereka, tergantung tadi mungkin kata Pak Yoga, tergantung kitanya juga gitu, bagaimana menyikapi dan memahami filsafat tersebut. Nah kalau lihat mah ya Nabi kita sendiri kan mengajarkan untuk kita berpikir secara logis itu ketika meyakini satu kebenaran, ini wahyu pasti benarnya. Tapi kalau disandingkan dengan kebenaran yang menurut akal pikiran kita juga pas, kan akan lebih tambah mantap, tambah yakin tapi kita ya. Selanjutnya nomor 2 dari kelompok 6 ya, terkait dengan Ibu Haji, terkait dengan definisi filsafat, mana sih yang lebih benar-benar definisi, karena banyak definisinya dari sebut-sebutkan para tokoh dari awal sampai akhir
sebetulnya mana yang benar-benar definisi, kemudian apa sih sebetulnya manfaat kita mempelajari filsafat ini. Banyak mengucap terkait dengan definisi, ini coba wajib penanya terkait dengan definisi. Saya juga mencari ini menurut tokoh tidak ada satupun definisi yang benar-benar sesuai katanya kita ini menurut George F. Kenner namanya lupa baca nama. Tidak ada satupun definisi yang cukup benar-benar memuaskan dari definisi yang tadi disebutkan menurut Plato lah, menurut Immanuel Kant, menurut Al-Farabi sendiri gitu yang Daskulov. Tidak ada sebetulnya definisi yang cukup memuaskan. Yang penting katanya filsafat itu berpikir kritis terkait dengan kebenaran. Bahkan ada beberapa poin-poin tertentu ketika kita ingin mencari kebenaran itu tidak hanya mencarinya, tapi ada aturan-aturan tertentu lah. Jadi kalau mau mana definisi yang paling benar tergantung karena kurang pentingnya kan banyak tuh definisi disebutkan oleh para tokoh, mana yang menurut kita paling sesuai menurut kita masing-masing. Itu ada yang sama Plato, sama Aristoteles, sama Herakleitos. Nah, kalau Farabi dan sebagainya gitu ya. Kalau saya pribadi lebih ke Immanuel gitu ya, Immanuel Kant yang memberikan pendapat bahwa filsafat itu segala pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Jawabannya bakal ada di metafisika. Apa yang sebenarnya kita kerjakan? Jawabannya ada di etika. Kemudian sampai di manakah harapan kita? Adanya di agama nantinya kan. Kemudian apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya nanti ada di antropologi. Nah, jadi filsafat itu menjadikan induk pengetahuan karena dia bisa mencakup berbagai pengetahuan yang lain. Begitu Bu Haji terkait dengan definisi. Jadi tidak ada definisi yang benar-benar bisa memuaskan, tergantung dengan selera kita masing-masing. Kalau diibaratkan makanan ada sebelah, bakso, mangga, sama ada mie ayam, langsung Oplos buat TV. Yang kedua manfaat kenapa kita manfaat mempelajari ilmu filsafat itu ya tadi ketika karena kita berkeyakinan itu karena wahyu langsung, kalau kata orang gereja dogma gitu ya, kalau kata orang muslim wahyu diyakini kebenarannya, tapi dengan ilmu filsafat justru kita akan mencari kebenaran itu sesuai dengan logika dan akal manusia kita. Benar nggak sih peristiwa Isra Miraj yang di luar nurul ya tidak habis pikir itu kayaknya, tapi dengan kita berfilsafat itu sebetulnya bisa terkuak. Kenapa Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan dalam satu malam itu dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ternyata dengan berfilsafat kita bisa mengkajinya, tidak hanya ya udah cukup diyakini saja. Kan banyak dari diri kita sendiri juga sama, apalagi orang-orang akademik harus masuk akal nih kebenaran itu. Nah, dengan berfilsafat kita akan tahu kebenaran itu memang iya masuk akal, semakin meyakinkan akan keyakinan kita. Kemudian kebenaran yang kita cari pun akan lebih kuat intinya, tidak hanya seolah dunia percenahan, tapi kita sendiri yang berpikir kemudian menemukan kan lebih tahu ya. Jadi kita tadi Ibu, jadi kita akan tahu bahwa diri kita itu tahu, kita itu tahu bahwa diri kita itu tidak tahu. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita itu tidak tahu. Kan itu celakanya, kita tidak tahu bahwa kita itu tidak tahu, lebih celaka. Jadi jadilah orang yang tahu akan ketahuan kita dan tahu akan ketidaktahuan kita. Pusing kan? Anton ka Sumedang. Bisa jadi balasan. Pembahasannya paling bahas. Mau masuk udah yang pikirannya masuk enggak? dua lagi ya. Empat udah yang Pak Haji oh bukan, kelompok 3 udah yang dari Pak. Apakah ada perbedaan objek kajian objek filsafat barat dengan muslim? Oh enggak. Dari Pak. Yang ada bolong saya. Lagi.
yang salah. Terima kasih pertanyaan dari Pak An. Ada perbedaan yang dalam kesempatan ini objek kajian filsafat antara filosof Barat dan Muslim. Ada beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama dari sumber otoritas. Filsafat Barat ini lebih cenderung menekankan pada aspek akal budi dan rasionalitas sebagai sumber otoritas dalam pencarian kebenaran. Nah, fokus pemikirannya rasional dan metodologi ilmiah. Nah, kemudian bagaimana dari filsuf Muslim? Nah, sering memasukkan Al-Quran dan tradisi keislaman sebagai sumber otoritas dalam filsafat mereka, serta menggunakan akal budi untuk merenungkan dan memahami ajaran Islam dari taklid dan taklid. Nah, berikutnya tadi dari sumber otoritas, yang kedua dari sumber objek kajian utama. Dari filosof Barat sering mengarahkan perhatian mereka pada pertanyaan-pertanyaan metafisika, epistemologi, etika, dan logika, serta masalah-masalah seperti realitas. Nah, sementara itu filosof Muslim juga tertarik pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun mereka sering menambahkan dimensi agama Islam dalam pemikiran mereka, termasuk studi tentang teologi Islam, hukum syariah, dan etika Islam. Mungkin dua pemaparan tersebut mudah-mudahan bisa mewakili. Ya, udah. Satu lagi. Terakhir dari kelompok 5, bagaimana masa Renaissance itu sesahnya macam lagi itu bisa mempengaruhi terhadap mengkritisi dogma-dogma agama dan menjadi salah satu era kebangkitan berpikir. Nah, kalau kita memang lihat dari perkembangan filsafat itu sendiri, memang pada saat abad pertengahan karena adanya bisa kemudian timbulnya agama Nasrani. Setelah masa yang cukup lama, masa disebutnya masa kelam, kalau masa hitam ya, karena tidak muncul nabi, maka ada satu dari hukum aja ya, perlu dikaji juga apakah para filosof itu juga nabi, katanya gitu ya, karena pada saat itu tidak muncul nabi, sebenarnya Nabi Isa kan jauh dari Nabi Isa itu, Nabi Isa jauh, masa kekosongan para nabi lah. Nah, apakah para filosof itu memang seorang nabi, itu perlu kita kaji bareng-bareng nanti. Nah, terkait zaman ini disebut karena zaman ini pada zaman abad pertengahan mereka seolah terkungkung oleh dogma-dogma gereja, seolah tidak ada kebebasan untuk berpikir. Nah, di abad ini mulai para pemilih itu mulai merindukan kembali untuk berpikir bebas, sebebas mungkin, tidak ada dogma dari gereja yang membatasi mereka untuk berpikir. Kemudian ini juga menjadi akar mula perkembangan filsafat di zaman modern yang disebutnya seperti pada zaman-zaman yang pengaruh itu, karena udah lama terkungkung, terbatas oleh dogma-dogma agama yang menurut orang-orang filsuf ini ada satu hal yang memang berbeda mungkin dogma gereja dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Contoh dulu yang terkenal itu antara geosentris ini ya, pusat bumi sebagai pusat tata surya, atau matahari yang sebagai pusat tata surya. Gereja pada saat itu mengeluarkan dogma bumi lah sebagai pusat tata surya, sedangkan para ilmuwan justru sebaliknya, matahari lah sebagai pusat tata surya. Dari perbedaan itu bahkan ada salah satu tokoh ilmuwannya yang sampai dipenggal, dibunuh karena berbeda dengan dogma agama. Nah, dari kejadian tersebut semakin memunculkan mereka untuk berpikir bebas dan menghilangkan gitu dogma-dogma yang ada di gereja. Mungkin itu Pak yang membuat kebebasan berpikir kembali muncul di zaman ini, zaman Renaissance. Itu mungkin kurang lebihnya, minta maaf, lebih ininya nanti Prof mungkin. Udah dulu. Simpulannya dulu. Pada rapi gitu nih. Itu kan masih
Ibu Bapak yang saya hormati, dari pemaparan kelompok kami yang cukup membingungkan ya terkait dengan definisi filsafat, kemudian objek kajian filsafat, bahkan perkembangannya, mudah-mudahan bisa kita semakin memberikan pertanyaan banyak dari filsafat, membuat kita semakin penasaran. Karena semakin penasaran, kita semakin mencari tahu. Dalam pembahasan ini kita akan menjelajahi esensi filsafat sebagai disiplin intelektual yang membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan tujuan manusia. Filsafat dengan cabang-cabang utamanya yang meliputi metafisika, epistemologi, etika, logika, estetika, dan filsafat politik memberikan kerangka kerja yang luas untuk merenungkan makna keberadaan kita di dunia ini. Selain itu, kita juga telah melihat objek kajian filsafat yang melintasi spektrum yang luas, mulai dari eksplorasi realitas dan keberadaan hingga pemeriksaan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebahagiaan. Perkembangan filsafat sepanjang sejarah telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, agama, politik, dan budaya, membuat pandangan dunia yang ada saat ini. Dengan memahami perkembangan sejarah dan kontribusi filsafat, kita dapat mengapresiasi nilai pentingnya dalam membantu kita memahami dunia di sekitar kita, mengembangkan pemikiran kritis, dan merenungkan makna eksistensi manusia. Meskipun banyak pertanyaan filosofis yang belum terjawab, proses eksplorasi dan refleksi filosofis terus memberikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan eksistensi kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memelihara minat dan keterlibatan dalam studi tentang filsafat. Karena hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang dunia, tetapi juga membantu kita dalam menjalani kehidupan dengan cara yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Dengan demikian, filsafat tetap menjadi sebuah perjalanan intelektual yang tak pernah berakhir, mengajak kita untuk terus bertanya, merenung, dan mencari kebijaksanaan dalam menjelajahi kompleksitas hidup manusia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Koleksi saya hanya satu ya, bukan Jujun, tapi Yuyun. Jujun Jangan dulu, kalau gitu, kalau lama begitu tuh Yuyun. Ejaannya dulu. Tulisannya begitu, Jujun, itu Jujun alumni Win Bandung. Kalau jenai jujur Pak, Jadi, filsafat ini kajian pertama untuk filsafat ilmu. Kita berpikir dari filsafat, lalu ilmu, lalu dan sebagainya. Dalam filsafat ini, kita ada 3 aja makro ya, jadi tidak masuk ke konten filsafatnya. Sama sekali tidak masuk. Kita hanya apa itu filsafat, apa yang dipelajarinya, kemudian bagaimana perkembangan filsafat selama ini. Pertama, esensi filsafat tadi ditanyakan apa sih sebenarnya filsafat. Kalau saya agak menyimpulkan, bukan menyimpulkan ya, ini memandang filsafat itu mana ada pemikiran mendasar. Jadi esensinya itu jadi sesederhana itu filsafat itu pemikiran mendasar. Ya. Sebab filsafat itu berpikir, ya. Tapi maksudnya bukan berpikir yang praktis, bukan berpikir yang mungkin keilmuan spesifik, tapi berpikir yang lebih mendasar. Itulah sebabnya saya kalau mau dikatakan apa itu filsafat, itu pemikiran mendasar. Tentangnya itu, tentangnya itu sebanyak apa, sebanyak filsafat ya sebanyak itu tentangnya itu gitu. Kadang-kadang satu filsafat pun bisa banyak yang tiru, hanya kita mau garis tentang apanya. Itu bebas tentang apa. Hanya asal bisa merujuk kepada atau dengan siapa itu kajian itu. Umpamanya jadi pemikiran mendasar tentang apa? Kalau menurut siapa? Socrates ya itu tentang apa? Tentang kebahagiaan, tentang kebahagiaan. Tentang keadilan dan kebahagiaan dalam hidup.
kebahagiaan hidup itu saya kira ini mendasar ya, tentang kebahagiaan dan keadilan dalam hidup itu menurut Plato. Kalau menurut Plato tadi ada yang itu ya, ada yang tapi yang lebih mendasar itu tentang apa? Tentang kebenaran yang hakiki, tapi hakikinya hakiki manusia. Tadi ada yang menurut Plato tapi mengambil bukan kebenaran hakikinya, ada vision of truth. Itu kalau oleh Plato. Kalau Al-Farabi kebenaran tentang al-wujud ya, al-wujudat, bahwa suatu realitas kelihatan dengan berbagai prinsip-prinsipnya al-wujudat filsafat. Jadi berpikir tentang al-wujudat. Jadi juga kalau menurut siapa? Menurut Thomas Aquinas, yaitu tentang tentang ketuhanan ya, tentang ketuhanan yang nakli, ketuhanan yang bersifat apa? Bersifat kewahyuan. Itu kalau menurut Francis Bacon ini adalah ilmu. Jadi pikiran mendasar tentang ilmu. Bahkan posisinya disebutkan di filsafat itu the mother of science. Nah, tapi ini saya ambil yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini versi-versi. Nah, yang terakhir versinya adalah versi prosesnya, yaitu filsafat itu adalah penyelidikan dengan pemikiran dan perenungan. Baik, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kajian-kajian yang mendasar atau pemikiran yang mendasar tentang sesuatu. Baik, saya kira ini untuk apa? Jadi sudah bagus ya, masalahnya sudah bagus dan kemudian bisa dipakai. Ya apalagi lebih banyak saya menggaris bawahi aja untuk bahwa mendapat simpulannya itu setiap definisi itu itu berisi kebenaran. Kemudian berbeda bukan berarti sama, tetapi benar menurut versinya. Itulah sebabnya definisi itu di apa? Kalau saya tarikohnya suka tarikoh jamak, jadi apa itu apa? Ya pemikiran yang mendasar tentang kebahagiaan, tentang keadilan, tentang kebenaran, kemudian tentang al-mawjud, kemudian tentang teologi, kemudian tentang ilmu, begitu juga tentang apa? Kerja pikir. Nah itu digabungkan aja. Kalau itu digabungkan kan enak ya. Tambah lagi gitu ya. Saya kira asal tidak apa memajukan sesuatu. Membawanya pemikiran bukan sesuatu yang paradok yang kontradiksi. Itu tadi maksudnya. Baik, objek kajiannya ya betul. Alhamdulillah Pak Syekh tadi Pak Yoga itu ya. Ya Pak Yoga karena suka ngirim itu ya. Makalah ya. Ya makalah ini. Memang setiap kita bahas objek itu mesti ada materi, ada format. Materi itu makro ya, luas. Ya, sebetulnya kalau mau satu kata bisa. Apa itu? Tapi nggak enak untuk Tuhan kesemestaan gitu. Objek materialnya itu apa yang dipelajari oleh filsafat? Ya segala sesuatu. Kesemestaan, tapi kalau menyebut Tuhan nggak enak disebut semesta. Jadi apa itu objek kajian filsafat secara material, yaitu tentang Tuhan, manusia dan alam. Itu yang makro ya. So objek kajian material, objek kajian makro yang menyeluruh. Nah yang mikronya itu bisa aspek-aspek yang dipelajari yang spesifik gitu. Dari apapun. Nah, saya ambil contoh berapa? 6 ya. Itu dari contoh-contoh. Ya, langsung kepada gitu Pak. Jadi tadi kalau ahli itu pasti sebutnya itu adalah sebagai format. Ya, kecuali yang yang makronya tidak sebut objek kajian materi. Tadi mengambil satu unit ya. Itu berarti objek kajian format. Ya. Ya, yang problemnya
kayak ayam maunya. Apa itu hadis secara material itu adalah tentang Nabi. Lalu asrar formin adalah sesuatu yang kalau menurut ahli fikih itu sesuatu yang fitriyah atau yang syar'i. Kalau menurut ahli sesuatu apapun yang menjadi uswah. Itu formin ada spesifikasi. Nah ini juga gitu. Jadi kalau bersama talas ini adalah penelaahan asal unsur dan kaidah alam semesta. Jadi alam semestanya itu materialnya. Apanya yang dipelajari? Nah kalau menurut talas ini apanya? Asalnya, unsurnya dan prinsip-prinsipnya. Gitu maksudnya. Nah, gitu. Lalu apa menurut Aristoteles? Ilmu pengetahuan tentang kebenaran tadi ya, kebenaran. Apa tuh kebenaran metafisis, kebenaran logis, kebenaran retorik, kebenaran etika, kebenaran ekonomi, politik, estetika dan sebagainya. Gitu. Jadi dia mengambil kebenarannya sebagai sesuatu yang makronya. Menurut dia materinya apa kebenaran, tapi objek formulnya adalah tentang kebenaran apa kebenaran apa. Sekarang menurut siapa nih? Menurut Anda, ilmu pengetahuan yang dapat diketahui. Nah ini mah melalui apa? Melalui aspek pencaraannya pengetahuan. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu tadi ada ya yang dapat diketahui metafisika, yang harus dikerjakan etika, harapan itu agama, ya itu antara lain. Jadi tentang ilmu, ya tentang sesuatu yang diketahui. Ilmu tentang pengetahuan khusus, asas pokok, metode khas, kesimpulan utama. Baik, ini contoh-contoh objek yang menurut para ahli yang berbeda-beda tinjauannya, termasuk yang kelima, penyelidikan ilmiah, kepercayaan agama, kemudian kegiatan studi, kemudian pengalaman hidup. Lalu pemahaman. Jadi apa makronya apa? Pemahaman, yaitu sifat alam, sifat manusia, hubungan pengalaman. Baik, jadi di sini ini contoh pada waktu bagaimana kita menyimpulkan tentang objek kajian. Tapi yang masih ada dua ya, objek kajian material yang makro. Kalau mau makro sekali tadi ada di situ, tapi masih rumusan ilmiah, segala sesuatu ya, segala sesuatu. Apapun itu ada objek materialnya. Kalau makro yang tidak terbantahkan itu adalah Tuhan, kemudian manusia dan alam. Itulah sebabnya dari ciri agama itu menjadi kajian bersama menurut agama apapun. Ya, bersama. Ya, otomatis dengan demikian agama hanya tinggal bagaimana hubungan pemikiran dari agama dan kemudian pemikiran kebenaran agama dan keyakinan agama dan kebenaran apa? Baik, setelah itu perkembangan ini koreksi tadi ya, hilang satu ini ya, hilang satu pasien besar ya, koreksi dari kurang satu ini. Kalau tiga besar itu besar yang kedua tidak ada. Kalau bahkan periodisasinya satu kuno ya, kuno menurut ahli filsafat itu sepakatnya filsafat Yunani. Sebetulnya bukan Yunani mah hanya 700 tahun sebelum Miladiah. Sebetulnya bisa lebih lama lagi. Sebelum Yunani sudah ada filsafat, hanya secara saintifik sulit dirumuskannya. Ahli-ahlinya tidak ada. Kalau Yunani mah banyak benar. Kita benar. Zaman siapa? Zaman apa tuh Mesir kuno itu sudah ada filsafat. Wah hasilnya itu sudah karyanya filosofisnya dan sebagainya. Jauh sebelum Miladi Masehi. Kalau Yunani tahun 700 tahun sebelum Masehi. Benar sebelum Masehi. Nah sampai Masehi lah. Ini 4 dan bukan abad datang. Kemudian pertengahan abad 4 Masehi. Kemudian yang ketiga itu abad baru, kemudian baik, saya kira itu kalau lihat periodisasinya. Tapi sekarang kalau menurut zaman atau lingkungan
Ini yang saya koreksi. Pertama adalah masa Yunani, kemudian masa Romawi, yang ketiga masa Islam, yang keempat masa apa? Itu. Jadi yang tidak ada mungkin di itu bahasanya tentang Romawi dan Islam. Satu. Kata siapa? Pak Herman Suwardi itu dunia filosofi itu bagi tiga. Pertama 700 tahun sebelum Masehi, 700 tahun sejak Masehi, 700 tahun setelah itu. Gitu. Nah sekarang tinggal mau bagaimana 700 tahun yang akan datang. Ya. Politik Islam itu masa khilafah artinya sebelum 100 tahun setelah 1924 apakah akan itu apa tidak itu ya baik itu kan. Jadi Yunani itu dengan filosof-filosofnya yang sangat beragam, filsafat alam, kemudian bagaimana tentang matematika, bagaimana tentang pandangan tentang kebenaran seperti itu pola hidup dan sebagainya. Begitu juga tentang itu ya, sehingga menjadi dasar ya, menjadi sumber atau dasar filsafat dan ilmu pengetahuan masa surat. Jadi apa itu? Tadi saya sebut siapa? Rumah Mesir, bisa Cina juga. Saya nggak tahu ya apa Indonesia apa ya. Zaman kuno itu zaman dulu apa bisa ada filsafatnya apa sih? Kalau seperti dunia Yahudi kayaknya dengan prinsip-prinsip yang itu kata pandangan-pandangan filosofis kan bagaimana dari itu kan masa kunonya. Tapi kalau Yunani jelas. Romawi satu miladiah ya, satu Masehi, mencari keselarasan lagi antara dogma ya itu wahyu ya atau ketentuan langit dengan ketentuan apa yang dipikirkan oleh manusia. Begitu juga dalam aturan-aturan itu ya. Itu berbarengan dengan Islam, yaitu kapan dilanjutkan dengan Islam? Kapan Islam? Islam kapan? Islamnya kapan? Nabi kapan? 622 ya, 622 apa 612 ya? Nabinya tuh 612. 40 tahun dari 571 berapa? 571 Nabi usia 40 tahun, Nabi berarti berapa? 16 ya. Nah itu. Jadi melanjutkan Yunani berapa tahun? 700 tahun, kemudian Romawi 600 tahun, kemudian Islam 600 tahun. Kapan jatuhnya Islam? Baghdad itu kapan? 1580 ya, jadi 600 tahun masa jayanya Islam. Waktu Islam jaya sudah teknologi sedemikian rupa, ada narasi itu Eropa masih tidur. Gitu. 1500 jadi berarti 700 tahun. Nah sekarang itulah Renaissance. Jadi setelah jatuhnya Baghdad. Begitu Pak. Baghdad, Renaissance, kemudian teknikalisasi ya. Jadi teknikalisasi itu penteknologian semua sains. Lalu menjadi menjadi teori-teori yang aplikatif. Lalu menjadi industri dan kemudian dunia kehidupan. Dengan filsafat-filsafat positivisme, kemudian liberalisme dan sebagainya. Dengan kehidupan politik yang kolonialistik. Terus sampai tahun 2000-an. Nah sekarang sedang perang nih. 700 tahun simpulan Pak Herman Suwardi itu sekarang sudah rusak.
filsafat barat sudah jatuh, kemudian kehidupan yang bersifat material itu juga. Kebetulan negaranya semuanya jatuh. Amerika saya kira mana yang paling kaya? Justru negara yang banyak uang itulah yang paling miskin. Amerika itu jatuh miskinnya miskin sekali. Hanya dia nggak nyebut utang aja. Karena dia adalah polisi dunia, maka dia masih uang kemana-mana. Padahal itu uang sewa, uang oligarki ya, uang perusahaan Yahudi. Lalu yang kedua saya perlu timur Jepang. Jepang itu juga materinya juga sebab negaranya sih sebetulnya berhutang juga. Hutangnya pada siapa? Kalau Jepang hutangnya pada siapa? Pada rakyat, obligasi. Pembangunannya dari obligasi kalau Jepang. Kalau Indonesia membangunnya dari mana? Ya, dari hutang juga ya, dari pajak kan ya, pajak apa? Pajak kendaraan, pajak gitu. Kita hutang juga kalau 8.000 triliun itu hutang kan kalau dibagi-bagi kepada manusia itu terakhir di Indonesia itu sudah puluhan juta membayar hutang. Bunganya aja 500 triliun 1 tahun. Nah itu hasil apa? Hasil filsafat positivistik tuh. Kolonialisme, liberalisme, kapitalisme, hasil. Ya, memang kalau saya Andrea tadi membandingkan bagaimana ya kesimpulan dari hasil apa filsafat dan renaissance dan kapitalisme itu kan yang begitu menghasilkan semua negara jatuh, gitu kan? Negara artinya adidayanya jatuh kan, kemudian Soviet kan jatuh, Amerika sekarang sedang tidak berdaya. Yang teosentris yang teosentris Jepang kan, Jepang ya juga jatuh kas negaranya sih, itu jatuh semua gitu. Jadi mengapa katanya kita mau kalau dalam tentang sejaman harapan Islam itu akan menjadi solusi ya, karena zaman siapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya pada abad keberapa? Abad kedua ya, 2 Hijriah, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Artinya tidak ada mustahik katanya gitu. Artinya begitu. Baik, saya kira. Lalu yang terakhir barat, betul ya. Barat filsafat, ini barat eranya sudah berubah-ubah. Sebentar ganti. Sekarang sudah nggak bisa nama. Coba. Filsafat baru, filsafat lagi. Filsafat kritis, kemudian modern, postmodern, pasca postmodern jadi gitu. Di sekarang sudah harus bisa kesulitan mau menyebutkan sekarang filsafat apa gitu. Ya. Baik, saya kira itu aja. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak nanti ini makalahnya sekira standar budaya hanya nanti balik kalau mau di ini kalau Indonesia ya, tapi itunya perkembangan dari kalau menyebut Yunani, kemudian Romawi, Islam itu belum diberikan, lalu nanti balik Eropa. Itu aja ya, Mas. Baik, saya ingatkan itu yang hadis itu makalah takdirnya itu disalah. Nanti silakan saling mengoreksi. Pokoknya semuanya silakan saling koreksi. Pokoknya saya minta semuanya seperti template saya gitu. Kalau masih kurang seperti itu belum betul, belum pindah. Harus dibikin kayak apa? Ya seperti template itu, Pak. Kalau beda, ya gitu ya. Yang sudah ke WA Group siapa? Kelompok berapa yang sudah di-set ke WA Group? Semuanya Sudah ada, rasanya ada yang belum ya?
Ada yang kalau di share di WA group ya. Lalu tolong saling ini kan. Saya pokoknya belum minta berhenti ibu bapak kecuali kalau sudah seperti template. Jangan sampai. Cuma masih ada yang beda. Nggak bukan beda, bahkan unsurnya aja ada yang belum terisi. Bukan mah apa yang ada di template ada punya ibu bapak gitu, kelompok 1, 2, 3. Oke gitu? Ya. Nah itu kemarin sudah dianggap ini hanya ditulis satu ya di apa untuk mata kuliah. Untuk apa? Suliadi. Ada satu orang lagi, kelihatannya belum mengirimkan itu ya. Perbaikan itu aja untuk ini satu orang lagi. Oh iya, yang tugas revisi Pak. Iya. Iya Bu Ain. Oh, akhirnya dari Sumbi. Terus lagi sakit Oh. Pak. Iya tadi Oh, belum ngumpulin Jadi tugas. saya udah gitu. Pertama untuk nilai kurang 1 orang itu, kemudian untuk takribnya pokoknya selesai apabila sudah seperti template. Kalau belum boleh berhenti. Ya. Kalau sebabnya maka masukkan ke WA group, saling koreksi. Nanti 3 orang nanti kumpul dengan saya kalau dianggap sudah oke. Baik gitu ya. Baik, yang ketiga tilawahnya kurang 2 juz ya, kayaknya ilmu checklist lagi. Oh belum checklist. Checklist ya. Ya, jadi kalau untuk kuliah sehari-hari sudah lengkap semua kecuali 1 ya. Menunggu sesuatu. Baik, alhamdulillah yang masih di masih pada kuliahnya masih ya, tapi sholat dulu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.